Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mencoba merangkai sebuah rangkaian yakni wireless power transmission atau wireless power transmitter yang menggunakan basic PWM UC3845, yakni sebuah modul PWM atau IC PWM yang bisa digunakan berbagai macam fungsi elektronika lainnya. Untuk kali ini, saya akan membuat atau merangkai wireless power transmission. Yang pertama yang dibutuhkan adalah coil. Pada video yang sebelum-sebelumnya, saya sudah membuat sebuah rangkaian yakni wireless power transmission menggunakan coil yang sama, yakni menggunakan switch yakni transistor. Untuk coil saya menggunakan coil yang sama. Di sini adalah coil sekunder ataupun receiver daripada coil yang akan menuju ke arah beban dengan jumlah gulungan yakni senilai 15 gulungan dengan diameter kawat yakni senilai 0,5 mm. Dan di sini menggunakan yakni transmitter. Pada basic transmitter, di sini saya sebelumnya digunakan pada sebuah switch transistor, yakni menggunakan 3 buah kabel. Intinya adalah menggunakan center tap. Akan tetapi di sini saya akan menggunakan hanya 2 gulungan sebagai switchnya dari drain MOSFET dan menuju arah jalur positif. Untuk jumlah gulungannya sama yakni senilai 15 gulungan dengan diameter kawat 0,5, yakni dia memiliki 2 gulungan 15 dan juga 15 gulungan. Bisa juga digunakan untuk menggunakan sebuah switch transistor. Setelah coil yang dibutuhkan adalah setelah coil kalian membutuhkan yakni switch PWM. Switch PWM di sini saya menggunakan UC3845 yang biasa saya gunakan pada basic, yakni adalah boost converter dengan frekuensi switching di atas mungkin sekitar 100 kHz atau lebih. Dan di sini adalah MOSFET switch yang saya hubungkan dengan thermal pad dan juga sebuah heatsink untuk mentransfer panas. Dan di sini saya memiliki beberapa kapasitor, dan kapasitor di sini saya akan menguji cobanya yakni tipikal series resonan pada bagian output receiver, yakni membandingkan ketika sebuah receiver coil diberikan kapasitor dan juga tidak diberikan, akan berakibat apa oleh beban tersebut. Dan untuk jatuh daya saya akan menggunakan jatuh daya senilai 12 volt DC, dan untuk beban di sini saya akan mencoba menggunakan lampu dari sebuah lampu motor yang saya sudah modifikasi, dan saya akan hubungkan terhadap receiver coil wireless power transmitter atau transmission, dan juga sebuah lampu bohlam atau mungkin halogen dengan nilai 10 watt 12 volt DC. Dan sebelum itu saya akan mencoba merangkainya terlebih dahulu. Oke, setelah saya rangkai, di mana ini adalah sebuah IC PWM UC3845. Di sini terdapat MOSFET switch untuk men-switch primer coil daripada wireless yang saya hubungkan dengan sebuah terminal block
Dan di sini saya hanya mengandalkan yakni satu gulungan daripada coil, dikarenakan terdapat dua buah gulungan pada bagian transmitter yang mungkin bisa digunakan salah satunya dengan hanya menggunakan transistor sebagai switchnya. Lalu di sini adalah coil receiver. Untuk coil receiver di sini saya akan mencoba menghubungkan dengan sebuah bohlam 10 watt 12 volt, dan saya akan hubungkan langsung menuju arah coil. Oke, terlihat ketika coil receiver dijauhkan daripada coil transmitter ataupun primer, maka mungkin daya elektromagnetiknya tidak mampu mentransfer energi dikarenakan jaraknya terlampau jauh. Ketika saya dekatkan, maka terlihat lampu bohlam akan menyala dengan bisa dikatakan lumayan terang. Untuk mengenai frekuensi switching, sebetulnya frekuensi switching tersebut bebas. Semakin besar frekuensi switchingnya akan semakin sedikit pada bagian primary coilnya, dan begitu sebaliknya, semakin semakin kecil frekuensi switchingnya, maka akan semakin banyak jumlah gulungan primarinya. Untuk rasionya di sini 1:1 dengan jumlah gulungan 15 gulungan primer dan juga 15 gulungan sekunder, 15 gulungan transmitter dan receiver juga 15 gulungan. Dan juga di sini saya akan mencoba menghubungkan terhadap sebuah lampu. Lampu LED yang tentunya memiliki driver internal. Ketika saya jauhkan daripada lampu LED tersebut, maka lampu LED semakin redup. Ketika saya dekatkan, lampu LED akan bertahap-tahap menyala dengan cukup terang. Lalu ketika saya dekatkan dengan sangat dekat, maka lampu LED akan semakin terang benderang. Untuk prinsip kerjanya mungkin ketika terjadi switch, maka pada bagian primary coilnya akan menghasilkan elektromagnetik, dan elektromagnetik tersebut akan berpindah ataupun transfer menuju udara, melalui udara lalu menuju arah sebuah coil receiver, dan coil receiver akan menuju arah beban ataupun load. Pada beberapa mungkin sebuah modul wireless transmitter, beberapa rangkaian memiliki sebuah rangkaian feedback ataupun umpan balik. Seperti halnya frekuensinya, jika beban tersebut semakin berat, maka dia akan merubah frekuensi switchingnya, yakni dengan cara menurunkan frekuensi switching, dan akan mengakibatkan outputnya akan semakin besar. Dan di sini saya akan mencoba yakni konfigurasi series resonan pada bagian sekunder, yakni menuju arah beban. Di sini saya memiliki 3 buah kapasitor dengan nilai kapasitansi yang berbeda, dan saya akan hubungkannya dan akan membandingkannya. Untuk mengenai nilai kapasitor pun terdapat beberapa pilihan, yakni mungkin semacam rumus untuk mengetahui bagaimana optimal kapasitor tersebut. Terlihat ini adalah langsung daripada coil, dan di sini adalah perbedaan, yakni diseri dengan sebuah kapasitor dan tidak diseri dengan kapasitor. Terlihat perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan. Akan tapi ketika diseri sebuah kapasitor mungkin akan menghasilkan resonansi yang cukup untuk menambahkan daya. Di sini adalah kapasitor 220 nanofarad, dan di sini saya akan mencoba kapasitor yang hijau. Saya seri dengan sebuah beban.
Ketika saya seri dengan sebuah kapasitor, lampunya akan semakin terang, dan di sini adalah ketika optimal daripada sekunder. Maksud saya adalah coil receiver. Langsung daripada coil receiver menuju arah beban resistif yakni bohlam. Ketika saya seri dengan sebuah kapasitor. Untuk mengenai konfigurasi LC-nya, LC adalah coil dan C adalah resonance kapasitor. Mungkin terdapat semacam rumus untuk mengetahui kemampuan daripada gulungan ataupun coil transistor dan receiver agar mampu menghasilkan daya yang lebih besar. Dan di sini yang terakhir saya akan mencoba sebuah kapasitor dengan warna biru. Yang akan saya bandingkan bagaimana ketika diseri dengan kapasitor dan tidak diseri. Oke, terlihat di sini adalah keadaan di mana tidak diseri, dan ketika diseri dengan sebuah kapasitor maka menghasilkan daya yang bisa dikatakan lebih powerful menggunakan kapasitor sebagai mungkin resonansi ataupun berfrekuensi, menghasilkan sinyal sinusoidal yang mampu mengeluarkan daya yang lebih besar. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai wireless power transmitter, yakni menggunakan basic UC3845 ataupun keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.